Semenjak aku gak bawa jangan lupa nama kelasnya ditulis saja 208 2102 mungkin dan lainnya 208. Ini aja lipat aja gitu kayak lipat kayak gini. Ini. Nah, terus habis itu naik lagi ke atas. Biar enggak Oke, sambil udah semua belum? Langsung dikumpul aja. iya. Ini kita dulu. Ini kumpul. Kami sih. Semua ya, kita absen dulu. Ada Rahman, Epson. Epson, Wai, Sing, Ahmad Ridwan, Ahmad Ridwan, Akaria Maya, say present. If I call your name, please say present. Or your friend not in this room, say absent. Albert Aldian, Iya, sir. Asmia Haris, Daniel Sega, Devian Sumantri, present. Des Arkin Halawa, Present, sir. Dimas Ken Samril, Roni Marpaul, Eki Kandidus, Itu. Fauzan Nur Hamzah, Grazian Sarawiri, Terus. Hari Marfu
Supriyanto, Khairul Fahmi, Imam Nawawi Hasan, Yadzaki Surian, Kristina Polo, M. Zain Azidan Mantri, Michael Takolarisi, Maratik Jeremia Kuliternarmo, Maria Irvania Watimau, Martinus Maulono, Monica Sakira, Neil Oscar Utama Rasi, Paulus Patimone, Freddy Agustinus Maharaja, Rafa Luna Winsa, Rika Atika Violeta, Revita Putra, Sela Octaviani, Wisnu Agung Salupuna, Yasmin Aulia Putri, Yuliani Serviloe, mana? Ada yang belum diakses? Udah semua? Yes. Number 1 yes. Everyone, today we're gonna learn and putting our study about English, intermediate and intermediate English. In the last meeting, we have studied about TOEFL for listening section. Yes. How we can answer the question with skill. Focus on second speaker or second line. Today we will learn and study together something new that we call as grammar and also structure writing and expression. In TOEFL test, grammar is the part 2, the second part after listening. After listening, we have structure writing and expression, and the last is reading comprehension. And today we will learn about how to answer the question, how the skill that you have to learn. Today the topic is subject verb. Our main topic today is about subject verb agreement. Have you ever studied before in the first semester in basic academic English? Pertama, belajar subject verb agreement. Pernah ya? Dengan Pak siapa kemarin? Sekilas sudah ada gambaran apa itu subject verb agreement. Ada yang masih ingat? Kita nanti di sini coba untuk bagaimana kita menjawab soal TOEFL itu dengan cepat. Karena di instructor kita nggak bisa hanya menerjemahkan posting time. Hindari menerjemahkan saat soal grammar. Karena kita hanya mencari subjek dan verb biasanya. The problem is in TOEFL test in grammar. Permasalahan yang sering muncul adalah yang pertama, missing subject. Yang kedua, second is missing verb. Tiga, missing
The problem in grammar is asking about sometimes is the missing subject, the missing verb, or even both subject and verb. Kita diminta untuk mencari mana subjeknya, mana verbnya, atau keduanya, mana subjek, mana verb. Sebelum kita lebih jauh ke situ, kita coba definisikan dulu apa itu subjek. Subjek. What is subject? Ini itu subjek apa? Tempat. Subjek. Gimana? Jadi apa? Topik atau inti? About the topic. Subjek biasanya kita saat belajar tenses itu pasti ada rumusnya subjek plus verb berapa? Subjek plus semua rumus. Jadi rumus simple present, past, future, perfect semua itu pasti rumusnya diawali subjek plus verb one, only present subject plus verb one plus s or es plus object or complement. Pasti ada subjeknya. Subject is a part of sentences that contain person and or thing. Sekilas definisi subjek itu adalah a part of sentence that contain person or thing. Subjek ini bagian dari kalimat atau sentences atau sentence yang terdiri dari orang ataupun benda-benda ataupun hal-hal. Kemudian di dalam subjek tidak hanya yang kita kenal kalau di rumus-rumus tenses itu ada seperti I, they, we, you. Itu masuk ke dalam subjek. Tapi di dalam topik bukan hanya itu. Yang bisa menjadi subjek kira-kira apa saja selain yang tadi disebutkan yang bisa menjadi subjek. Orang bisa itu masuk ke nanti kategorinya di pronoun. Pernah dengar pronoun? Pronoun. Pernah dengar? Apa aja misalnya pronoun? She, he, it. Si, He is. he, It is. it, Is. kemudian Makan. Hati. they, we, I, you. Ini semua disebut sebagai pronoun. Pronoun apa artinya? Kata. What do you mean of pronoun? Kata ganti apa? Kata ganti Manusia. benda. Orang masuk ke dalam sini kategori ini. Kita lihat. Selain ini ternyata ada yang bisa menjadi subjek. Yang pertama yaitu noun. Apa noun? Kata. Kata benda. Misalnya apa? Kata benda. Art, or door, chair, window, and so on. Itu semua masuk dalam kategori sebagai noun, kata benda. Selain noun dan pronoun, ada lagi satu yang bisa menjadi subjek, yaitu adalah noun phrase. Pernah dengar? Atau sama-sama pernah dengar? Atau sering dengar? Noun phrase. Apa artinya noun phrase? Noun phrase. Ini masih asing atau udah yang pernah dengar? Noun phrase adalah frasa kata. Nanti di setelah kedepannya kita akan banyak belajar
cheer. Ini masuk dalam noun phrase. Karena ini noun ditambah smallnya itu jadi noun phrase, prasakata. Itu bisa sebagai subjek di TOEFL. Bukan hanya yang kita kenal Dewi Ayu atau Siti. Di luar itu ada noun phrase, ada juga noun. Oke, kita lanjut ke verb dulu. Ini ada beberapa kita coba untuk kerjaan sama verb. What is verb? Apa bahasa Indonesia kata? Verb kata? Kata kerja. Ya. Kata kerja. Oke, good. Jadi verb is also as a part of sentences. They describe an action. Simpelnya verb itu a part of sentence that contain or describe tentang an action ataupun perbuatan tingkah laku. Di dalam TOEFL ada terbagi dari 4 bagian verb itu, bukan hanya verb 1, verb 2 yang seperti kita kenal di rumus-rumus tenses. Yang pertama apa? Yang semester 1 kan udah belajar subject verb agreement. Verb yang bisa menjadi verb seperti apa? Bagi kalau ini subjek yang bisa menjadi subjek itu ada noun, noun phrase dan pronoun. Yang bisa menjadi verb apa ya? Yang pertama yaitu adalah to be. Apa aja to be? To be, misalnya apa to be? To be. Misalnya apa? Is, and, are, was, were, Same, become. apalagi? Become. Apa? Become. Become. Yes, become. Nah, become itu Kan ini Indonesianya become. Kalau become ya sebagai verb, tapi to be yang kita cari dulu to be. Oh iya. Apa aja yang di tenses ada to be? Is and are ini kan masuk di present, terus masuk di past tense. Terus ada lagi be, being. Yang terakhir yang ada di perfect tense itu adalah been. Have been, has been. Udah pada hafal kan? Di semester 1 udah belajar di basic tenses. Kita nggak terlalu banyak bahas tenses di sini. Kemudian yang bisa menjadi verb yang kedua itu adalah modal. Ada yang pernah dengar? Modal. Bukan modal usaha, modal kerja, modal. Ada yang pernah dengar? Modal. Tapi kalau disebutkan satu aja, katanya pasti udah orang sering dengar. Misal, can, yes, could, will, Must. would, may, might, Iya, might. Apalagi? Mike. Mas. Bukan mas-mas ya. Shall yang ada di picture ya. Will. Will ada will. Yang ketiga yaitu ada verb 1, verb 2, verb plus s or es. Masih ingat kapan suatu verb itu ditambah s atau es di simple present tense? Apakah subjeknya ketika Dewi Ayu atau si itu? Karena di kalimat positif itu pasti ditambah, kalau di simple present itu ditambah s. Misalnya
misal play jadi plays, she plays. Kemudian yang terakhir ada has or have plus verb 3. Verb 1, verb 2, verb plus s or es, and verb 3. Nanti kita coba bagaimana cara menggunakan subjek dan verb ini. Karena kebanyakan case problem, kalau kita udah bisa menguasai bagaimana kita menggunakan subjek dan verb itu, kita insya Allah bisa jawab soal nomor 1 sampai 15. Karena itu menanyakan subjeknya mana, verbnya mana. Kalau kita bisa kuasai yang masuk dalam subjek itu apa aja, misalnya noun, noun phrase, and pronoun, ataupun with verb, modal to be, verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb plus s, itu kita bisa jawab soal nomor 1 sampai nomor 15. Karena soal pertama pasti yang paling ringan dulu. Dan ingat, di satu kalimat itu pasti hanya ada satu subjek dan satu verb atau predicate. Kecuali beda lagi, ada yang namanya kalimat majemuk atau compound sentence. Nanti di situ ada penggabungan dua subjek, dua verb yang dihubungkan dengan konektor. Misal but, or, and, if, so, and so on. Jadi kita usahakan sampai ke situ. Oke, dicatat dulu. Sebelum habis ini kita coba beberapa soal kita jawab bersama. Semester 1 udah belajar object of preposition kan? Preposition kan? Object of preposition. Kira-kira belum? Soalnya kita bahasa Inggris terakhir ini. Kalau dulu sampai semester 4 bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 jadi lumayan banyak. Sekarang ya cuma 1, 2 alhamdulillah. Terlalu banyak. Alhamdulillah. Ya dari catat dulu. Yang bawa minum silakan minum. Yang bawa kopi silakan kopi dulu. Yang penting kalau ganggu temannya atau yang belajar. Yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Ada yang belum?
Kita ada contoh di sini. Ini soal yang dari soal TOEFL. Deep cleaning continuously for hours. Kira-kira jawabannya apa? Yang jawab A. Raise your hand. Itu apa Pak? Yang A. Yang A loudly. Oh, Loudly. Yang jawab A. Raise your hand. Yang jawab B. B. Apa salah benar sama kita lagi belajar. B. Raise your hand. Yang jawab C. Raise your hand. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jawab D. Raise your hand. D. Yang jawab D. Ini tadi yang angkat baru ada 9. Sisanya jawab apa? Golput. Cuma masalah benar yang penting kita berani angkat tangan aja. Karena kalau biasanya kita paling surat itu bicara dan gerak. Angkat tangan aja terasa dan untuk pembahasan itu biasa. Yang A, yang A. Kira-kira yang jawabannya ada masalah? Salah benar masalah. A loudly. Ada? No? Oke, saya correct. In the morning. Jawab B. 1. Ada lagi? 1. Oke. Yang jawab C, the phone. Restoran kalau di sini. Jangan banyak ya. Ada kurang lebih 15. Ya, the bells. Yang jawab the bells. 1, 2, 3, 4. Kalimatnya di sini kurang. Kira-kira yang bilang apanya? Subjek. Di sini harusnya ada subjek. Verbnya yang mana kira-kira? Kenapa was? Kenapa? Kita kembali ke ketentuan yang karena to be Pak ya. karena selama ini kan yang kita tahu itu to be itu hanya pelengkap aja. Tapi dalam TOEFL to be is really matter. Kita bisa menjawab dengan cepat dengan mencari, kita lihat titik-titik yang hilang apa. Supaya kita udah temu was ini sebagai verb. Ringing nggak bisa sebagai verb, ringing kalau itu bisa sebagai noun. Karena bisa dijadikan juga dia jadi verb, was ringing. Berarti yang hilang adalah subjek. Tadi ketentuan subjek di sini apa aja yang bisa menjadi subjek? Noun, noun phrase dan pronoun. Loudly enggak, ini masuk ke export. Yang ada ini export in the morning at of time. Berarti kemungkinan ini. The phone is noun. The bells is noun. Ketentuan tadi bisa jadi subjek adalah noun, noun phrase dan pronoun. Okay. Kedua-duanya noun. Kedua-duanya bisa sebagai subjek. Apa yang membedakan? Jelas. Apa? Ada yang S ujungnya. Ya, ada yang enggak. Kita lihat kenapa dia salah yang ada S-nya. Using S. Was Because there is to be using was is for ya, singular. Kalau ada S-nya buat plural. Kalau seandainya was-nya ini to be-nya were, jawaban D benar. Kalau di sini was, jawaban C benar. Kita harus teliti juga di sini. Ketentuan cara menggunakan ini ada di simple past tense. Kapan kita gunakan was, kapan kita gunakan were. Itu ada di rumus nominalnya, bukan di verbalnya. Oke, jadi jawabannya adalah C, the phone.
to-be-nya word untuk kata tunggal, berponis tunggal. Ini ada S, ciri-ciri dari plural. Kalau dia to-be-nya word, yang D yang benar. Oke. Silakan. Kita coba Jika ada question pancingan, kalau kita trigger gitu, harusnya kalau ada yang bertawasnya, kita bertahu jawabannya gitu. Semestinya ya. Oke, kita lihat dulu nih contoh kedua. Kira-kira jawabannya apa? Yang nggak ada apa di situ? Newspaper sebagai apa? Subjek atau verb? Verb atau subjek? Subjek. Newspaper as subjek dan noun. Berarti yang hilang adalah verb. Di sini harus verb. Kalau udah ketemu subjeknya, kita tinggal cari verb. Kira-kira dari keempat itu mana? Ada yang jawab apa? Delivery. A. Raise your hand. B. Art delivery. Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 60. 16. C. On time. Yang jawab C. On time. Tidak ada. Regularly. Tidak ada. Jadi semua jawab yang ini. Kenapa? Why? Ada artinya Pak. Karena ada cara cepatnya seperti itu. Kalau kita jangan terkecoh untuk mengartikan. Jangan coba-coba untuk selalu mengartikan tes TOEFL, khususnya untuk grammar, karena kita akan terkecoh. Coba kita lihat. Kalau kita pakai on time, newspaper on time every morning and evening, kalimatnya masuk nggak? Masuk. Kalau secara arti masuk. Koran on time setiap pagi dan malam atau sore. Juga masuk. Newspaper delivery every morning and evening. Kalau kita artikan masuk. Newspaper dikirim setiap pagi dan sore. Regularly nggak masuk ini ekspor. Yang ada ini pasti ekspor. Dia masuknya di akhir seperti ini. Dia masuk kayak offline. Every morning, every Sunday, every day. On time juga on time delivery itu masukkan noun. Jadi jawabannya adalah B. Jadi seperti itu. Kalau di sini kita diminta untuk cari subjeknya. Kalau udah ketemu verb, pasti kita harus cari subjeknya. Kita jangan terlalu memfokuskan kalimat yang ada di belakangnya. Kalau kita udah ketemu subjek, berarti verb aja kita cari. Jangan banyak. Kita kembalikan ketentuan verb yang tadi. Verb itu bisa dari apa aja? To be, modal, apalagi? Verb 1, verb 2, verb plus S or IS, SR plus verb trik. Hanya itu saja yang bisa jadi verb. Triknya di situ. Trik cepat untuk menjawab TOEFL. Mudah kan? Satu lagi kita coba.
isinya apa? Subjek, verb kah atau kedua-duanya? Verb. Subjeknya mana? The plane. Gimana? The plane, pesawat. Ya, pesawat itu masuk dalam kategori noun, bukan benda. Ini noun. Ingat ketentuan kita, kalau kita sedang mencari subjek, kita kembalikan ketentuan kita tadi. Yang bisa sebagai subjek itu noun, noun phrase, dan juga pronoun DWIUCT. Berarti kita kehilangan verb. Kira-kira yang bisa jadi verb itu mana? Jawab A, B, C, ada yang jawab C, D, semuanya D. Kenapa D? Modal, pakai modal verb. Ada Karena sebagai verb, bagian modal. Will modal. Bukankah is juga sebagai to be? Ketentuan verb itu bisa dari to be, bisa dari modal, verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb plus s and es. Kita lihat kemungkinan jawabannya ada di dua ini. Will, alasannya karena dia ada masuk dalam kategori modal. Kalau is masuk nggak sebagai verb? Bisa nggak? Apa yang membuat dia berbeda? Kira-kira? What it make it different? Apa? Di sini nggak ada satu punya singular plural. Kalau di sini ya, di situ ujungnya nggak ada s. Kalau kita teliti sedikit aja, ada situ satu kata penyusup yang dia seharusnya sebagai subjek. Apa? Ya, it. Dalam kalimat tunggal, satu kalimat tunggal itu hanya ada satu subjek dan satu verb. Subjeknya udah ada. Ini kalau dijadikan subjek lagi masuk di sini, itu nggak bisa. Berarti ada verb, ada subjek. Berarti ada dua subjek. Nggak bisa dalam kalimat tunggal. Berbeda lagi kalau dia masuk di kalimat majemuk atau compound sentence. Nanti umpamanya kalimat selesai ini ada penghubung yang konektor, misal but, and, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah ini pasti subjek, pasti ada verb. Jadi ada dua verb, dua subjek dan satu konektor. Tapi di awal-awal pasti ditanyakan seperti ini. Soal nomor 1 sampai 15. Mana subjeknya, where is the verb, atau dia missing, hanya ini. Missing subject, missing verb, atau subject and verb. Jawabannya benar berarti adalah sudah kan? Udah. Sulitnya di mana? Tinggal kita tahu ketentuan subjek dan ketentuan verb. Jangan campur-campur. Nanti verb dijadikan subjek, subjek dijadikan verb. Subjek itu pasti mostly in front, pasti di depan. Tapi dalam satu kondisi di grammar itu ada namanya inverted clause. Nanti subjeknya bisa dari belakang. Tapi nanti setelah tes baru kita masuk situ. Sampai sini ada pertanyaan? Kapan pulang? Ya kita contohnya. Kita ada oleh-oleh sedikit nanti bisa dibawa pulang kok. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ini jangan bingung ya, kalau ada the, ada jangan bingung. Kan pernah belajar yang di namanya artikel. The, sama ini tetap dia satu kesatuan sebagai subjek. Apa bedanya? The, sama apa bedanya? Meskipun di sini diganti tetap dia sebagai subjek, sebagai subjek tinggal awal kalimatnya aja ya, vokal atau konsonan, vokal ayu itu. Yang buat dia berbeda dan ini, kalau ini pasti atau definite.
Ini indefinite, tidak pasti. Tapi jangan terkecoh. Umpamanya subjeknya mana, plan, oke plan aja benar. Tapi keseluruhannya sebenarnya the plan. Dia bisa masuk ke phrase ataupun dia masuk untuk penekanan the plan. Kalau kalimatnya the plan berarti antara pembicara 1 dan pembicara 2 telah tahu plan yang dimaksud itu yang mana. Umpamanya Lion Air atau Garuda. Kedua pembicara udah tahu. Tapi ketika kalimat yang menggunakan itu belum pasti. Plan pesawat yang mana, bisa Garuda, Lion Air, bisa pesawat yang lainnya, bisa plastik, bisa. Kalau kita bilang I study in a university, berarti kan belum jelas dia itu sekolahnya atau belajarnya, kuliahnya di kampus mana. Kalau dia bilang I study in the university, berarti itu udah kita tentukan dia kuliah di Sumpang, itu ya bedanya. Tapi dia tetap walaupun diganti tetap sebagai subjek. Udah, bisa tuh. Tapi dia ada yang namanya written expression, cuma tulisan seperti ini aja, dan ada pilihan gandanya. Nanti kita diminta misal di sini A, di sini B, pernah ya? C,
kira-kira yang salahnya itu ada di sisi mana? A, B, C atau D? Ya, pernah ya? Benar-benar. Kita lihat nomor 1. Di situ ada subjeknya nggak ya? Kira-kira subjeknya mana? Subjeknya mana? My best friend. Masuk ke noun fresh. Masuk ke noun fresh ya. Noun fresh kan bisa sebagai subjek. Kira-kira ada verb nggak di situ? Verbnya? Ada verbnya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti kalimatnya benar atau salah? Seharusnya kalau mau ditambah verb di bagian mana? My best friend. Atau apa? My best friend will always. Oke, will bisa. Di sini di bagian mana? Setelah friend atau setelah always? Friend ya. Will. Bisa juga kalau kita menambahkan is. My best friend is always. Is-nya sebagai apa? Sama will itu sebagai verb. Berarti ini correct. Kita lihat yang nomor 2. The bus schedule has changed since last week. Subjeknya mana? The bus. Ini sebagai subjek. Verbnya mana? Has atau change? Dan masukin ketentuan yang terakhir, has plus have plus verb 3. Ini artinya ini masuk sebagai dengan has. Jadi rumusnya yang di sana tadi, since last week masuk verb 3, 4, 5. Oleh-oleh untuk besok ditulis, besok kita bahas. Selfie. Dan nomor 3, 4, 5 minggu depan kita bahas. Kira-kira yang benar dan salahnya mana? Kita lanjut dulu kan? Lanjut di rumah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jangan lupa kelompoknya udah dapet ya. Setelah UTS kita praktek appreciation, usahakan jangan lihat teks. Karena semakin tidak melihat teks, terlihat semakin bagus. Jika ada temannya yang jarang masuk, diinformasikan. Kalau memang dia nggak bisa masuk, sampai akhir ada, nanti bisa gabung ke kelompok lainnya. Tapi dikonfirmasi dulu temannya.
Bahasanya, yes,